Ya, silakan. Ya, oke. Jadi saya cerita sedikit untuk apa biografi saya ya, singkat biografi singkat. Saya Stefan Sadi Wijaya. Umur saya saat sekarang ini 56 tahun ya. Jadi itu yang saya tadi cerita-cerita sebelum masuk memulai ini. Saya ini sebenarnya udah kalau usia kantor udah masuk pensiun dan terima dana pensiun sudah semua. Dari BPJS juga sudah cair ya. Karena sekarang peraturan baru, 59 baru cair katanya. Waduh, saya bilang, untung puji Tuhan saya cairnya Desember. Ya, cuma beda 1 bulan, bayangkan. Berapa hari beda ya, puji Tuhan. Tuhan punya kemurahan lah kasih ya. Karena dana di BPJS juga nggak jelas diapain ya. Bingung juga ya, tapi ya itulah. Nah, pekerjaan saya masih percaya sebagai regional sales manager Sumatera. Jadi tadi Pak Tanjung ada apa saya tahu tuh karena saya ini suka jalan dalam arti tugas kantor. Ya. Nah, domisili saya memang di Karawaci, Tangerang. Ya, Lipo Karawaci. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ada di daerah Lipo Karawaci atau sekitar Karawaci, Tangerang ya, bisa suatu teman kumpul ya, kita membahas SAMSB, program atau apa ya, ngopi-ngopi bareng lah ibaratnya ya. Nah, gereja saya itu di GPDI Fluid Muara Karang ya, di Jakarta Utara sana. Saya aktif itu pelayan itu sebagai anggota Majelis Pembela Sidang atau kalau dalam ininya dibilangnya diaken ya. Ini NIM-nya saya, jadi saya memang seperti Pak Dokter Mike ada sampaikan, saya itu gini Pak, saya baru bisa cerita ya. Teologi ini sebenarnya bukan bidang yang apa mudah. Terus tangannya cakupannya luas sekali. Kalau kita mau tambah belajar, makanya nggak habis-habis Pak. Maka saya tadi tanya Pak Dokter Mike, S3-nya yang ada dapat baru lulus di bidang apa? Karena ada kitab teologi biblika, ada teologi sejarah, ada teologi sistematika. Wah, itu nggak habis-habisnya. Belum lagi dibedah lagi, lebih jauh lagi. Ya, ada demonologi lah, ada angelologi lah. Jadi, kalau mau dibilang apa untuk jurusannya, itu banyak jalan menuju Roma, benar-benar banyak jalurnya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ilmu teologi itu, wah itu gak mudah. Sebenarnya saya pikir kurang tepat. Karena apa? Selain kita belajar untuk berpengetahuan, cari pengetahuan, juga bagaimana tuh apply-nya. Ini kan paling penting, ya, itu. Nah, saya ambil di ini, makanya saya mulai dari awal kenapa saya bilang Pak Dokter naik, udah nggak apa-apa Pak, saya justru harus mulai dari bawah karena bidang ini bidang yang baru sekali. Ya, jadi saya kebetulan karena memang saya tujuan saya nanti untuk membantu pelayanan, melayani, jadi saya ambil di Bachelor of Ministry-nya. Ya, saya lanjut ya. Nah, ini yang foto update saya di 1 September belum terlalu lama ya. Jadi ini pembela sidang dan penatua GPDI ya, usai Pluit Muara Karang. Nah, kebetulan ini yang di tengah ini adalah ketua umum GPDI. Jadi Bapak Dr. Joni Weni WO yang kebetulan juga jadi gembala di gereja sana. Jadi ya saya puji Tuhan ya punya punya gembala juga yang memimpin dan melakukan eh, benar-benar ya pelayanannya ya. Ini saya pakai seragam. Nah saya yang kelima dari kiri ya kalau dilihat pakai kacamata ya. Oke. Nah saya kemarin bingung Pak Dokter. Nah, yang saya mau presentasiin apa ini kalau saya presentasi ini serba salah ini karena yang lain-lain mungkin yang ikut udah pada lulus geologi ya. Saya baru belajar saya bilang gini lulus yang
Bachelor of Ministry-nya Bemin aja belum, baru mau akan lulus gitu kan. Yang tadi ini. Nah, jadi ini yang saya akan bahas nggak berat-berat punya teman-teman, rekan-rekan ya. Ini tiga hal yang paling berkesan ya. Saya mulai dari pengakuan dulu lah. Ini yang apa adanya ya. Tiga hal yang paling berkesan dan dari studi Bachelor of Ministry ini di SINSB ya, Seminari Alkitab ini adalah pertama, ini pendalaman Alkitab dan teologi Kristen. Memang di SIMSB ini betul-betul kita itu cocok untuk yang pribadi mandiri. Ya, ini saya acungi jempol memang karena bahan-bahan yang dikirimkan itu sebenarnya memudahkan kita untuk me, mengeksplorasi kemampuan diri kita sebenarnya ya. Nah, cuma karena memang saya udah terbiasa sebelumnya dengan metode pembelajaran karena sebelumnya saya udah ada pembelajaran pembelajaran jarak jauh ya. Jadi wah ini cocok sekali saya bilang ini ya. Saya pernah menanyakan ke Dr. Max ini kira-kira dikumpulnya tugasnya kapan? Oh nggak ini Pak Bapak bisanya berapa lama mengerjakannya. Jadi kita diberikan keleluasaan ya untuk menyelesaikan bisa cepat bagus. Terlalu cepat ya jangan juga nanti kurang bagus ya hasilnya Pak Dokter Mike ya. Itu. Saya pernah dapat satu teguran dari Pak Dokter Mike juga kan. Wah iya Pak, nanti saya ini apa enggak Pak. Karena kebetulan saya kalau udah kecepatan ini saya copy paste itu kurang saya perhatikan untuk ininya ya. Oke. Jadi mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang Alkitab dan teologi Kristen. Kita diarahkan itu mempelajari secara menyeluruh. Jadi betul-betul benar-benar ya mata kuliah yang ada yang saya sudah lalui itu bagaimana teologi Kristen diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan ya. Yang kedua, ini pengajian kepemimpinan gerejawi juga ada ya mata kuliahnya. Di sini justru pengembangan keterampilan pengajian ini saya dapat ada di sini ya. Saya sebelumnya belum ada ya. Makanya dengan ikut ini di SINSB ini ada hal yang saya dapat benar-benar ya. Terutama di kepemimpinan gerejawi ini yang saya pikir agak-agak dari poin-poin berkesan Pak Dr. Naik. Ya. Nah, kepenting itu kenapa? Karena kita kalau mau melayani juga, apalagi pemimpin rohani, itu harus efektif. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu justru bisa mendarat di hati orang. Jadi kalau kita bisa komunikasi, bukan soal bahasanya, bukan soal apa ya, nggak perlu bahasa terlalu canggih, tapi bagaimana pesan hal kabar baik, kabar sukacita itu mendarat di hati. Itu yang justru yang penting dan ini saya dapat di sini. Ya. Nah, ini yang paling ini juga Pak, online dan fleksibel. Tadi saya sudah sampaikan preferensinya. Saya tanya Pak, ini selesainya kapan satu mata kuliah ini ya Pak ya Pak? Karena dengan kesibukan saya sehari-hari, terus apa jadwal kalau nggak saya mepet juga, wah ini nanti saya juga yang susah kan. Jadi makanya saya tanya dari awal Pak Dokter naik, ini selesainya kapan berapa lama setiap mata kuliah? Ya. Dan Pak Dokter Naik sudah sampaikan benar fleksibel ya. Dan saya rata-rata menyelesaikannya itu dalam satu tugas mata kuliah itu rata-rata 2-3 minggu lah, 2-3 minggu. Ya. Itu kadang-kadang jam makan siang saya gunakan untuk mencari searching. Jadi di kantor itu kalau kalau saya lagi nggak ke lapangan atau apa, saya jam makan siang 1 jam itu berarti sekali Pak, berarti betul-betul. Nah itulah waktu-waktu yang saya bisa gunakan justru untuk mencari dan menjawab apa yang ditanyakan karena nggak gampang ya, apalagi contohnya seperti kemarin yang teologi biblika. Wah itu saya menambah referensi dari Bambang Dursena video. Saya mesti dengerin tuh videonya. Ya kita nggak pungkiri ya Pak Bambang Dursena ini
memang piawai ya dalam hal keahliannya dalam sejarah. Itu bagus sekali dan saya rekomendasikan sekali karena apa? Banyak hal yang tidak ada kita tahu umum, tapi kita dapat dari beliau dan yang utama ini validitasnya itu betul ya. Nah, juga dari buku-buku yang lain ya. Saya kemarin tuh didapatnya Mark Arnold ya, tapi saya tambah dengan Profesor Kurz ya. Itu ya buku-buku lama tapi masih masih ini ya relevan lah ya. Oke, saya lanjut. Nah, benefitnya ini kalau saya rasakan dari pelajaran di seminar Alkitab ini ya, media biblika ya. Pertama pengembangan pengetahuan teologis. Saya akui benar-benar saya dapat pengetahuan luas tentang Alkitab dan teologi. Dan ini memang memperkuat dasar iman pelayanan saya. Setiap hari memang saya ada membaca setiap pagi itu biasanya jam 4 pagi saya udah bangun. Saya baca dua dua pasal perjanjian lama, dua pasal perjanjian baru. Itu bisa saya belajar untuk memperkuat iman saya setiap hari. Karena ya seperti tadi ada cita-cita saya tinggal domisili di Tangerang. Kerjaannya kantornya di Bekasi. Jaraknya 71 kilo. Lewatin jalan tol tiap hari Jakarta Bekasi. Macetnya minta ampun. Harus belajar sabar. Nah, salah satu kekuatan dari mana? Firman Tuhan cuma itu. Jadi ngingetin saya itu tiap hari itu gimana caranya supaya saya itu nggak banyak buat dosa. Lewat ucapan yang paling ini. Karena dengan ucapannya paling sulit ya kita kontrol. Karena lidah itu memang barang yang kecil tapi kuasanya begitu besar ya. Gitu. Nah itu yang justru bahaya. Makanya saya kenapa saya betul-betul ikut apa arahan baca kitab suci tiap hari. Ya. Dan untuk belajar di sini justru di SMSB ini justru saya lebih tambah lagi. Ya. Terus yang kedua persiapan untuk pelayanan. Ini memang betul cocok ya. Karena kebetulan saya juga sebagai anggota majelis ya. Pembela sidang atau diakan. Jadi menambah saya untuk mengetahui ya bagai bentuk pelayanan gereja termasuk pengajaran, kepemimpinan dan misi ya. Nah, yang ketiga koneksi jaringan. Memang salah satu seperti di sini ya, saya berapa kali ikut fellowship ya memang sebenarnya anggotanya banyak Pak Dr. Nex sudah invite ke anggota-anggota tetapi ya ini memang kembali kepada masing-masing punya waktu ya. Kadang-kadang seperti hari ini aja saya ada Pak Dokter Nek ada tanya saya, Bapak siapnya bisa kapan? Sayanya bisa, waktu saya cuma sekian ada, ya misalkan. Ya, jadi masing-masing punya kesibukan dan saya yakin semua punya kesibukan, ya. Karena kita masih hidup di dunia. Tapi yang penting kita mengingat salah satu fungsi tugas yaitu koinonia, ya. Itu persekutuan. Salah satu ya kita seperti ini, ya. Pengakuan dan akreditasi lulusan ini diakui secara internasional ya. Kalau saya lihat dari pengakuan akreditasinya itu kan ada tiga atau empat ya Pak Dokter Nek ya yang dari badan akreditasinya kalau nggak salah ya itu ya. Memang ini kalau untuk akreditasi ini kita nggak bisa samakan dengan yang di Indonesia. Ya ini kita mesti akuin beda ya. Akreditasi di Indonesia ini saya sudah pernah merasakan, makanya saya kadang-kadang miris sekali ya. Saya cerita sedikit. Saya lulus PhD itu program kolaborasi universitas. Saya nggak sebutkan universitasnya karena di tahun eh, 90 sampai 2005, ingat saya waktu lalu, itu banyak universitas yang melakukan kolaborasi dengan Universitas Indonesia. Sayangnya, nah ini sayangnya, pemerintah
belum ada regulasi yang mengatur. Ya, belum ada regulasi yang mengatur eh, pengakuan ijazahnya. Nah, ini yang susah. Saya termasuk salah satu yang kita udah bikin disertasi, udah bikin apa, ujian sudah, foto wisuda ada. Ternyata, oh ternyata, aduh kasihan kalau orang Manado bilang. Pemerintah bilang ini nggak legal. Waduh, terus piye toh? Ya wis tahu deh, yang penting kita ini kan untuk ilmu. Saya pikir sudahlah, makanya saya nggak mau bahas ini apa karena itu aturan legali akreditasi untuk program kolaborasi itu ada tahun 2012, Bapak-bapak. Itu peraturannya nomor 10 ya untuk S2 S3. Sebelum tahun itu, Pak, itu nggak diakuin, mati lah saya bilang. Saya pada lulusnya tahun 2002, Pak. Coba. Nah, saya lulus S1 ekonomi manajemen di Ukrida, ya. Mungkin Pak Kris tahu ya, Ukrida di Tanjung Duren sana. Itu tahun 91 saya sudah lulus. Malah ujiannya sampai 2 kali waktu lalu. Ujian skripsi di kampus sendiri dan di UI waktu lalu Pak di Salemba. Karena ekonomi ya. Jadi ujiannya 2 kali skripsi itu. Sampai saya ditawarin waktu lalu oleh pengujinya, Bapak mau nggak masuk UI untuk ikut S2-nya? Ya Pak, saya lebih suka cari duit dulu Pak. Tapi ya puji Tuhan lah saya kesampaian juga udah menyelesaikan studi dan sekarang masuk di SIMSP. Ya, saya lanjut lagi ya. Nah, ini salah satu contohnya saya tampilkan di sini adalah jadi ini sertifikasi kelulusan saya untuk program Pastoral Ministry. Saya ambil dari AXX College, ya Bible College itu Australia, ya. Ini lulus tahun belum lama kemarin, September 2024. Nah, saya tampilkan di sini dalam artian ini testimoni saya bahwa di SIMSB ini kalau kita belajar benar, ini justru sebenarnya apa? Kita bisa mengakomodir ya pelajaran juga di luar negeri lainnya, ya. Memang bahasa Inggris kan satu standarnya, betul. Tetapi pengetahuan, knowledge is knowledge tetap. Jadi kalau sebagus buku apapun yang kita baca, tapi kalau kita nggak ini dan tidak dimediasi oleh wadah yang benar, apa alma mater yang benar, tentunya pasti juga akan sulit. Saya yakin sekali, ya. Nah ini saya ambil dan bisa lulus itu di September 2024. Ini pelajarannya melewat online juga dan lewat video Bapak bisa bayangkan itu verbal banyak kan. Jadi kita dengar videonya itu 150 kali pertemuan Pak. Kita dengarkan dia videonya, speech-nya semua apa. Setiap kali selesai video ujian. Jadi ya puji Tuhan tuh saya bilang eh, apa dasar-dasarnya yang pengetahuannya paling penting pengetahuannya kan. Yang saya dapat dari SIB ini justru mendukung sertifikasi pastoral ministry ini dan saya bisa lulus begitu ya. Makasih Pak Dokter Naik justru sudah memberi rekomendasikan buku-buku yang bagus ya. Oke. Nah ini juga sama World Bible School. Bedanya cuma 1 bulan. Loh kok cuma beda 1 bulan? Saya itu suka belajar Pak. Jadi selain di SIMBSB ini, saya juga ada ambil tempat-tempat lain yang online. Karena saya cuma bisa waktunya online, ya. Jadi itu saya bilang jam makan pun 1 jam pun saya gunakan untuk mencari membuat tugas dari Pak Dokter. Ya, nah ini World Bible School juga sama. Ini saya lulus di Master Series-nya, ya. Jadi
Untuk advance-nya saya nggak ambil karena itu banyak sejarah. Kalau sejarah, belajar sejarah itu lebih panjang dan itu butuh waktu. Saya menyadari diri waktu saya belum ada untuk karena sejarah ini lebih banyak lecture-nya nanti dan sama literaturnya, literalinya itu kita mesti gali banyak buku. Nah, itu wah itu saya belum 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 ada. Mungkin satu waktu nanti saya masuk ke advance ya gitu. Ya, boleh saya lanjut ya Pak ya, Pak Dokter Nek ya. Nah, sekarang bagi saya selama mengikuti pembelajaran bersama SABSD ini, mata kuliahnya apa saja yang berkesan. Nah, kalau dari saya ini sebenarnya semua berkesan Pak Naik, Pak Dokter Naik ya. Cuma saya sampaikan tiga ini aja, karena yang satu ada juga dua kali ya, teologi sistematis ada satu dan dua ya. Jadi yang pertama itu teologi sistematis. Ini kita bahas doktrin-doktrin utama teologi Kristen, yang utama doktrin tentang Allah, Kristus, Roh Kudus. Memang sebenarnya inti teologi itu sebenarnya kristologi ya kalau saya pikir ya, karena lebih banyak itu ada pemahaman untuk bagaimana karya Kristus ya. Oke. Tapi ya inilah kita belajar, makanya semua di pelajaran di teologi kalau dibilang itu ada yang bilang menyampaikan mudah, wah dia perlu belajar daftar di SIMSP supaya dikupas tahu persis apa sih itu teologi yang betul-betul. Jadi supaya image yang mereka bilang itu gampang ya, mereka bisa berubah ya. Karena yang paling penting itu gimana semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita melakukan. Bukan menghafalnya justru, ya, itu, apply-nya, ya. Doktrin tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, keselamatan gereja dan akhir zaman ini semua ada di ini ya disampaikan dalam itu lengkap ya. Kedua, homiletika, ya. Seni ilmu berkhotbah. Nah, kemarin itu saya di grup saya ada tanyakan, ada nggak yang punya homiletika Pau Peng Hong ya? Nah, karena ada teman yang bertanya, itu buku lama. Saya cari di Tokopedia, dicari apapun, nggak ada itu ya buku yang dia bilang bukunya nggak warna kuning. Waduh, buku kuning ini tahun berapa ini ya? Makanya saya sempat tanyakan ke grup, rekan-rekan ada nggak yang punya nih bukunya? Dibilangnya selalu inisialnya PHPO, padahal ada kepanjangannya ya. Peng Hong Po itu, Po Peng Hong kalau orang Chinese bilangnya ya. Dia lulusan Universitas Michigan kalau saya nggak salah, saya pernah searching. Dan dia itu memang pendeta yang menyampaikan TK bagus ya. Makanya dia bikin buku itu dipakai sampai dengan sekarang. Nah, Komite TK yang saya belajar dari SHMSB ini juga sebenarnya sudah menyampaikan bagus ya. Ada 3 poin yang saya lihat di situ jadi kuncinya. To say, apa yang bisa dikatakan itu teksnya ya dalam Alkitab. Kita diajar juga mencari two means-nya apa ya. Dan yang paling penting to apply-nya. Jadi 3 kunci ini yang saya dapat dari SIMSP pembelajaran homiletikanya ya. Jadi to say, to mean, to apply. Teknik-teknik penyusunan sampai khotbah, pengembangan kemampuan, menyampaikan pesan Alkitab, jelas relevan berdampak. Ini juga memang dipengaruhi oleh kemampuan di public speaking-nya nanti sebenarnya. Kalau dalam prakteknya nanti ya. Ya seperti kita lagi saat eh, saya mempresentasikan ini sebenarnya menyampaikan kemampuan dalam public speaking juga gitu ya. Dan yang ketiga, pemimpinan Kristen. Saya ini juga bagus dari SMSP ya yang saya ini dan memberi kesan benar-benar. Karena apa? Ini mengeksplorasi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Alkitab dan bagaimana menerapkannya dalam konteks gereja dan organisasi Kristen. Jadi makanya sesuai dengan yang saya ambil tadi di AXX Bible College Australia ya, pastoral ministry ya. Nah, puji Tuhan saya lulus ya.
Padahal mendengarkan video orang Australia itu kadang-kadang slangnya itu, kalau bahasa umum mungkin kita tahu, Pak, ya. Tapi kalau teologi ini bahasanya seperti bahasa Indonesia resmi mungkin kita tahu, tapi begitu masuk ke dialek, wah itu kadang-kadang kita bingung dia ngomong apa ya ini ya, itu. Saat kita salah sebut nilai kita minus, Pak. Oke, saya lanjut. Misiologi, ya sama. Ya, ini menarik Pak Dokter Naik. Makasih ya ada di MK 1009 ya. Nah, inilah memang sebenarnya kita juga disiapkan di SAB SB ini. Bagaimana kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita juga dikenal, diperkenalkan ya misi, strategi, tantangan kontemporer juga, misi globalnya update lah ya. Kita itu terlibat, diajak terlibat misi, pemahamannya mendalami seperti apa strategi juga yang efektif bagaimana. Makasih nih Pak Dokter Max dapat bukunya juga yang bagus ya. Dan yang terakhir ini etika Kristen. Sebenarnya yang lain banyak, cuma saya tampilkan 5 aja ya. Itu di MK 1015. Ini kita membahas etika Kristen dan penerapannya dalam kehidupan. Apalagi sekarang kita nggak bisa pungkiri ya zaman yang saya pikir dibilang zaman edan dan lewat ini bukan lagi edan ini saya bilang zaman ini ya. Karena coba lihat bapak anak membunuh bapak cuma gara-gara ditegur, terus ada apa guru yang mendidik muridnya di sekolah pun dipolisikan. Saya bingung itu kita ini masuk zaman apa sebenarnya. Kamu dibilang ya. Ini berkaitan semua hal-hal yang sebenarnya eh, secara rohani masih kaidah-kaidah yang benar, tetapi itulah yang saya bilang. Zaman seperti sesuai lagi zaman sekarang ya. Berjagalah, ingat dunia bergelora. Itu benar-benar sudah sekarang etika Kristen ini justru membantu kita untuk merefresh kembali ya, apa yang harus kita lakukan dengan diri kita, contoh diri kita sendiri dulu tadi seperti tadi yang saya sampaikan, perjalanan saya dari kantor ke rumah ke kantor itu ujian kesabaran, pulangnya juga sama juga ujian kesabaran, pulang lebih macet lagi Pak Kris ya. Pak Kris yang tahu kalau di Depok ya gimana lewat tolnya, waduh saya bilang itu kalaupun kita nggak bawa mobil, bukan saya bawa mobil, kalau kita disuruh sabar tiap hari Pak, itulah yang memberi kekuatan tuh ya cuma baca Alkitab, kita refresh lagi etika Kristen kita harusnya bagaimana ya, seperti itu. Jadi ini termasuk isu-isu sosial ya seperti saya tadi sampaikan. Bagaimana kalau kita lihat kita ini termasuk yang minoritas ya. Mayoritas ini berbeda, berbeda semua yang dibahas oleh mereka saat sekarang ini. Moralnya ke konsepnya beda ya. Dan yang paling penting ini profesional ya. Nah, ini kita diajarkan bagaimana justru memiliki karakter yang saya dapat di sini Etika Kristen ini, bagaimana kita punya bisa mengikuti karakter Kristus ya. Jadi bukan sekedar kita tahu tapi gimana how to apply-nya ya. Ini yang paling penting justru ya. Karena kita betul-betul diajarkan kerangka etika kuat berdasarkan ajaran Alkitab. Oke. Nah, kan masukan kalau boleh ini Pak Dokter Mike. Bukan maksudnya bagaimana, tapi ini saya justru mencintai SANSP ini ya. Kita ini kan sudah ada WA group ya. Tapi Ya. kalau saya lihat dari WA group ini, kadang-kadang anggota-anggota mungkin sibuk sekali semua sampai kalau ada berita dari Pak Dokter Mike share itu gambar jempol, gambar love-love-nya atau apa, kok dikit kali saya bilang ini orang pada baca apa enggak ini
WA WhatsApp grup ya, atau apakah mereka sampai sesibuk-sibuk bener ya? Waduh, berarti saya kalah sibuk ini. Ya. Jadi sebenarnya sumber daya online ini bagus kalau kita bisa manfaatin WA grup ini. Ya. Cuma belum belum terakomodir atau digunakan utilisasinya sebaik-baiknya. Padahal ini dengan program online, apalagi kita yang ada sekarang, ini sebenarnya fleksibilitas dalam belajar, semua sumber daya online tersedia itu harus kita manfaatkan, termasuk materi kuliah, forum, sesi komunikasi. Ada beberapa buku, misalkan saya ada share waktu lalu ya ke grup WA grup. Saya dapat buku di bagus nih, misalkan ya, ya apa yang perlu dibaca, karena dengan berbagi ilmu itu juga sebenarnya saya melayani, kan sama ya, melayani dan apa eh, bisa membagi sesuatu hal yang walaupun saya sesibuk bagaimanapun saya ingat untuk berbagi gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Ya, jadi salah satunya kita manfaatkan benar-benar sumber daya online ya. Nah, saya nggak tahu nanti anggota yang lain bagaimana. Mungkin Pak Dokter Naik punya punya cara. Kalau saran saya dibuat eh, program-program yang menaik bagaimana nih untuk sumber daya online ya. Seperti di SMSB ya, untuk website itu sendiri itu termasuk bagus loh Pak, karena jarang sekali error. Saya perlu akui dan harus akui itu memang jarang sekali itu errornya. Kalau di website yang lain mungkin ya, itu sering kadang-kadang itu ada trouble. Tapi ini saya lihat nggak ada trouble selama saya ngikutin pelajaran ini. Puji Tuhan justru Pak Wah, Dokter Naik. puji Tuhan. Nah, yang kedua ini bangun jaringan. Kita harus tingkatkan aktivitas network. Ini sayang anggotanya udah banyak, tapi kira-kira gimana cara ngumpulnya? Cuma emang agak sulit ya Pak Dokter Nek ya, karena kan ini dari Sabang sampai Merauke ya. Mungkin ada juga yang di luar pulau ya, di luar Iya, negeri kayak kadang waktu lalu ya. ada yang dari Malaysia tuh Pak Kak, Terence. nah itu Pak Pak Terence Noel ini dari namanya ini mirip-mirip orang asing ini saya lihat ini. Casingnya pun mirip-mirip orang Eropa, badannya besar ini. Ya, misalnya ya. Pak Terence tinggal di mana Pak Terence? Miri, Sarawak, Pak. Di mana Pak? Di Miri, Sarawak. Oh, nah itu Sarawak ya. Ah, Jadi ya, dengan tersebar di mana-mana, ini seharusnya setiap ini kita bangun jaringan apa yang betul-betul efektif nih dan aktif. Ini yang paling penting komunitas SHMSB-nya. SHMSB baru bisa maju lebih pesat, Pak Dokter. Naik. Jadi sayang sekali kita sudah ada WA group, ada jaringan, tetapi yang belum kita ini adalah perspektifnya yang harus sama tujuannya nanti. Ya, oke. Terakhir dari saya, kenapa saya belajar? Saya sudah sekulernya sudah Pak Dokter Naik, tapi saya di ekonomi, ya. Disertasi saya waktu lalu berjudul The Cost of Quality. Jadi waktu lalu zaman-zaman itu orang masih belum tahu tuh bahas soal quality itu apa, tapi saya sudah melakukan disertasi di sana. Jadi yang namanya biaya mutu itu apa sebenarnya? Ya, jadi saya sudah buat dan ya, puji Tuhan lulus dan dapat hasil bagus ya. Walaupun hasil akhirnya nggak diakui pemerintah ya sudah wis lah sudah. Saya nggak ini yang penting ilmunya di kita di kepala ya. Nah satu hal yang kenapa saya belajar di SIMSB khususnya teologi dan saya ambil BMIN ini itu satu ayat yang begitu menggelitik saya ya. Itu ada di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Wah ini saya baca aja tak kaget Pak. Kok ada firman Tuhan ini? Berarti kalau kita kurang pengetahuan, binasalah kita. Ya sudahlah saya cari pengetahuan sesuai Tuhan punya arahan lewat Nabi Hosea ya. Karena
engkau mengenal pengetahuan, maka engkau menjadi imamku dan selanjutnya. Ya, ini ayat ini yang mendorong saya, memotivasi saya, Pak Dokter Naik. Jadi kenapa saya udah nggak apa-apa, Pak Dokter Naik. Saya mulai dari bawah. Justru saya harus mempelajari yang namanya firman Tuhan, mempelajari apa. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Jadi ya otak kita itu cuma sebesar apa? Ibarat saya cuma sebesar apa? Itu pun cuma dua, kiri dan kanan. Gitu hilang satu udah nggak berfungsi. Ya saya belajar mulai dari bawah, makanya saya ikutin dari bachelor dulu. Ya, ini istri saya, ya, Jelly namanya. Ya. Dan karena ini mau Imlek, makanya saya kasih gambarnya gambar Imlek ya, ada lampionnya. Oke, sampai di situ aja Pak Dokter Naik. Dan terakhir mau lihat Tegodang, ya, ini yang dari Sumatera pasti tahu. Makasih, Shalom Pak Dokter Naik. Saya stop share dulu ya Pak Dokter Naik ya. Oke, ikut arahan Pak Dokter Naik. Jadi acara agusnya gimana nih? Dari saya cuma itu. Oh ya, Dan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan mendengarkan. Izin wow, stop ya share dulu kita ya. berikan aplaus untuk Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Stefanus untuk sharingnya ya, untuk masukannya juga. Saya juga setuju ada banyak hal yang memang kita perlu untuk terus tingkatkan dan kembangkan, dan kita berharap bahwa akan semakin banyak lagi teman-teman yang terlibat untuk terus mengembangkan seminari kita bersama-sama. Amin. Termasuk juga pada hari ini kesempatan Pak Stefanus juga bisa membagikan pelajaran, membagikan apa namanya hal-hal yang menarik dari mata kuliah-mata kuliah yang telah diselesaikan oleh Pak Stefanus, juga dari pengalamannya, juga dari motivasi belajarnya, konsistensinya. Terima kasih Pak ya. Baik teman-teman, barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau mungkin disampaikan kepada Pak Stefanus terkait dengan mungkin cara belajar atau bagaimana menggunakan waktu untuk belajar, atau mungkin tentang mata kuliah. Silakan teman-teman. Atau juga kalau mau bertanya tentang perkuliahan yang teman-teman ingin tanyakan juga boleh. Bila mana teman-teman ada kendala, anytime bisa menghubungi kita untuk supaya bisa mendapatkan jalan keluarnya ya. Bila mana ada kendala atau ada solusi atau informasi seperti itu ya. Baik, saya persilakan barangkali ada yang mau disampaikan. Boleh, Pak Naik. Ya, silakan Pak Kris. Terima kasih sebelumnya ya, Pak Stefanus sudah memberikan sharingnya. Dan kalau saya mempelajari atau mendengarkan pemaparan dari Pak Stefanus ini, ya beliau ini cukup sibuk ya dalam pekerjaannya dan tempat kerjanya cukup jauh ya dari Lipo Karawaci ya ke Cibitung. Ya, tetapi tidak mengendurkan semangat ya untuk selalu belajar dan ini saya pikir Pak Stefanus ini manusia pembelajar ya, yang selalu belajar terus ya, baik di Australia maupun di mana-mana ya, juga di sekuler ya. Tetapi juga Pak Stefanus ini terpanggil di dalam pelayanan di GPDI ya sebagai apa diaken majelis jemaat ya. Dan saya membayangkan bahwa beliau ini cukup sibuk ya, bahkan di tengah-tengah pekerjaannya ya, mungkin ada istirahat siang, ada waktu sebentar, ya itu digunakan untuk belajar ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, ya mungkin pertanyaan klasik ya, tetapi saya pengen juga ya mengetahui pendapat dari yang lain ya. Bagaimana Pak prioritas, Pak? Bagaimana prioritas ya untuk menempatkan Pak Stefanus ini ya dalam posisinya sebagai pelayan Tuhan di gereja, ya kemudian juga sebagai praktisi bisnis ya, dan juga di keluarga itu mungkin ada prioritas yang mesti dijalankan supaya bisa seimbang ya Pak Stefanus.
Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris. Bisa langsung Pak Stefanus, silakan. Ya, makasih Pak Kris. Sebetulnya kalau saya mau sampaikan, kayaknya Pak Kris lebih pengalaman ya kalau dibanding umurnya lebih pengalaman ini Pak Kris. Belum Pak, saya masih jauh dari Pak Stefanus. Nah, pedoman saya cuma satu sih Pak, yaitu kita lakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya tiap hari bangun jam 4 pagi, jam 5 lewat saya udah harus jalan untuk menghindari macet ya. Oh, saya cerita sedikit soal di dunia sekuler. Saya bekerja sejak tahun 90 itu di dunia sekuler. Saya 10 tahun di Indofood, ya mungkin Bapak-Bapak kenal 10 di Indofood perusahaan ya, Tony Salim. Itu 10 tahun. Dan yang di perusahaan terakhir ini, saya sudah jalan tahun ke-16 dan masih yang dikaryakan ini ya. Jadi dua perusahaan itu yang paling lama selama saya kerja di dunia sekuler selama kurang lebih 34 tahun ya. Jadi 8 tahunnya lebihnya itu 7-8 tahun itu saya di perusahaan lain tapi nggak terlalu lama punya ya. Nah, dalam satu hal yang saya dapati di situ adalah bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak setia kepada apa yang harus kita lakukan sehari-hari gitu. Makanya saya cuma ingat satu kemuliaan Tuhan ya sudah itu yang memberikan saya kekuatan. Jalan pagi-pagi, waduh, nggak lewatin tuh truk banyak sekarang misalkan hari-hari. Cuma doa, ya Tuhan antarkan saya selamat ke tempat kantor supaya bisa melayani dan memberikan terbaik buat perusahaan. Pulangnya doa yang sama juga. Tiap hari seperti itu ya. Nah, kalau soal belajar apa enggaknya memang itu kembali ya. Saya eh, karena mungkin basicnya saya itu suka suka mencari tahu ya eh, segala sesuatu. Misalkan seperti apa contoh dah kita sering mendengar Daud. Kalau saya begitu mendengar kata Daud, saya akan searching bagaimana biografinya dia, bagaimana dia mulai jadi rajanya, misalkan, atau dia jadi apa apa sih? Biasanya orang-orang yang banyak kesalahan itu banyak disebutkan di Alkitab nama-namanya, ya. Lebih baik disebut. Tapi kalau yang orang-orang kudus jarang-jarang sekali disebut, ya, misalnya seperti itu. Nah, kita belajar cari tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan sehingga supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama gitu ya ya seperti seperti itulah. Nah, jadi kuncinya memang cuma satu, kemuliaan Tuhan lah. Kita bikin apa semua untuk Tuhan tahu, kita juga cuma sementara di dunia Pak. Dan saya sendiri yakin, saya yakin yakinnya malah ini dosa saya mungkin selama dari muda udah banyak sekali kayaknya malah yang belum terbayarkan ya, ibaratnya ya. Memang udah penebusan, tapi kita kan tiap hari hidup pasti ada dosa yang kita nggak sadar dari ucapan dari apa ya itu. Jadi salah satu caranya cuma itu, kita harus lebih banyak belajar sempurna sebagaimana Kristus sempurna kan. Itu. Itu aja sih Pak yang ini membuat saya bisa sampai dengan sekarang. Ya. Nah, contoh terakhir ini kesaksian juga Pak Dokter Naik ya. Saya ini dulu perokok berat. Ya, jadi kalau kalau di dunia sekuler apalagi di sales Bapak tahu ya, itu nggak akan lepas dari rokok Pak namanya. Wah, itu saya satu hari itu bisa hampir 4 bungkus Pak. 20 tahun lebih loh saya merokok. Mulai dari tahun umur 20-an coba bayangin. Tapi puji Tuhan benar-benar. Ini saya sudah tahun ke berapa? 11 ya. Saya sejak Oktober 2013. Saya sudah berhenti total. Berhenti total. Jadi sudah masuk tahun ke-12 ya kalau tahun ini. Itu.
Itu satu hal yang nggak gampang. Waktu lalu orang bilang apa merokok itu sulit diberhentikan. Ya, tapi kembali kepada pencerahan. Ya, ini kalau mereka tanya kok Bapak bisa berhenti? Ya dapat hidayah saya bilang. Ya, seperti itu. Ya, jadi apa saya dicek waktu saat ronsen torak semua apa itu nggak bersih, nggak ada bilang hitam paru-paru. Bagaimana Tuhan sudah memberikan saya kesempatan yang kedua. Puji Tuhan, dan saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya nggak sakit sampai baru berhenti, nggak. Justru saya di waktu saat diberikan masih dalam kondisi sehat, saya didapat hidayah harus berhenti merokok. Dan itu saya ikuti suara itu. Itu yang bikin saya itu dalam proses 3 bulan transisi, habis itu berhenti total. Sampai dengan sekarang, puji Tuhan lah. Ya, yaitu Pak Kris, sedikit kesaksian. Ya, jadi memang tergantung di kita akhirnya sih. Kita bagaimana menyerahkannya kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Makasih, Pak Kris. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Pak Kris, Pak Stefanus. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lagi boleh disampaikan atau tanggapan ataupun ingin menyampaikan hal yang lain terkait dengan perkuliahan boleh juga. Saya persilakan. Ya, baiklah. Kelihatannya sudah cukup jelas mungkin buat teman-teman ya. Tapi kalau memang ada nanti terlintas waktu kita lagi ngobrol begini boleh disampaikan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Stefanus. Ini ada banyak juga pesan-pesan untuk Pak Stefanus di sini dari Pak Tanjung ya, Pak Julius, Pak Juaston, Pak Yakub dari Lampung, Pak Kris juga. Jadi mengucapkan terima kasih pada Pak Stefanus untuk sharingnya. Sangat apresiatif sekali untuk waktunya ya Pak. Juga untuk kesediaan, persiapannya semua luar biasa ya untuk PowerPoint-nya semuanya. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Stefanus, pekerjaannya, walaupun sudah pensiun, udah dapat pensiun juga. Masih diandalkan oleh perusahaan. Ini juga inspirasi juga ini ya. Ya, kiranya Tuhan memberkati juga untuk keluarga Bapak, ya, studi Bapak juga. Barangkali nanti selesai bachelor mau lanjut lagi master, terus selanjutnya boleh silakan ya Pak. Ya, baiklah teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mungkin di tahun ini kita belum bertemu via Zoom, ini adalah pertemuan pertama kita, sekaligus juga saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang semakin dan semakin baik lagi dalam hidup kita. Baik, nanti untuk doa penutup untuk acara kita, saya minta kesediaan Pak Kris, Dr. Kris, karena sudah lulus beliau Doctor of Ministry-nya ya. Ijazahnya udah nyampe di Indonesia, lagi menuju ke alamat kita Pak. Oh, puji Tuhan. Mohon bersabar Pak Kris ya. Ya, silakan Pak Kris. Kesediaannya untuk kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan yang indah walaupun via Zoom, tetapi kami sungguh diberkati oleh pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Stefanus, menjadi inspirasi kami untuk kami semakin giat di dalam belajar, supaya kami, pengetahuan kami lebih lagi, dan kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami semua diberkati ya Tuhan, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami menyerahkan Bapak Stefanus ke tangan-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan Kau berkati di dalam pekerjaannya untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain untuk bisa memajukan perusahaan. Berkati dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya boleh menopang di dalam pelayanan. Dan juga berkati pelayanan
di GPDI, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau campur tangan, supaya pelayanan yang dilakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Naik, kiranya Engkau berikan hikmat marifat untuk memimpin seminari sekolah Alkitab ini ya Tuhan, supaya semakin maju, membuat program-program, studi-studi yang baik ya Tuhan, untuk kami semua, supaya kami semua boleh diberkati akan setiap sekolah yang kami tekuni. Kiranya ya Tuhan Kau juga memberkati pelayanan Bapak Naik, juga keluarganya, istri dan anak-anaknya Kau berkati untuk senantiasa mendukung di dalam pelayanan. Berkati juga ya Tuhan Sams B ini ke tangan-Mu, supaya Sams B ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, untuk bisa menjadi tempat kami semua untuk belajar ya Tuhan, untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan kami, untuk bisa memperlengkapi kami di dalam pelayanan. Berkati kami semua ya Tuhan di ruang Zoom ini, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, supaya senantiasa pelayanan dilakukan, tidak menjadi batu sandungan, tapi bisa menyenangkan Engkau untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, membawa berkat sukacita dan sejahtera dari Tuhan, dan kami boleh senantiasa mengasihi keluarga kami, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kris. Pak Dr. Mike, Pak Terima Dr. kasih Bu Chris, Esther sudah hadir. rekan-rekan, Pak Tanjung, Terima Pak kasih Terence, Prof. Terima Pak kasih Pak Yakub, Stefanus. Pak Terima Kasih semua. kasih Jasto, Pak Naik, Pak terima kasih Saud, kesaksiannya Pak Stefanus dan semuanya. Semuanya Pak terima Terence. kasih semua. Tapi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo semua ya, izin live. Ya, Ya. masih terima kasih.